Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Pak Ustadz, Bang J dan juga Mas Eko. Ini agak sedikit serem nih pertanyaan saya Pak Ustadz. kita ini kan pasti akan mengalami yang namanya mati seperti itu ya, kan gitu ya Cik. Walaupun bersembunyi dimanapun, kematian itu akan pasti menghampiri. Nah, jadi gimana ya supaya kematian itu juga nanti baik seperti itu, Pak Ustadz? Mohon ini satu pencerahan Pak Ustadz untuk kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang yang sampai saat ini juga ya saya juga takut itu sebenarnya kematian juga ya. Persoalannya itu banyak juga saudara-saudara kita itu malah seneng dia meninggal ya. Malah dicari ya. Malah dicari. Bunuh diri. Bukan berarti takut matinya, enggak sih. Sebenarnya takut masih ada salah dan dosa yang lekat di kita. Sebenarnya kan itu intinya. Takutnya di titik itu. Makanya ayo kita kejar bagaimana dosa-dosa kita itu nanti banyak diampuni atau dihapus oleh Allah Ta'ala, insya Allah ya. Nah, cara-cara kematian itu memang bisa berbeda-beda. Ada yang hanya kepleset mati, Ya, betul Pak. ya, kepleset pinggir rel kereta. Ada yang jatuh di kamar mandi Pak Ustadz, itu juga mati. Kalau gitu. itu memang disiapin biasanya. Ya. Saya semuanya disiapin. Ustaz disiapin siapa? Disiapin Allah. Ada yang kena kanker seperti itu dia, tahu-tahu langsung mati. Iya, jadi hal-hal tersebut insya Allah sebenarnya bisa kita pikirkan dengan rasio itu bisa. Kenapa sih orang ini matinya begini, kenapa begini? Insya Allah walaupun tidak tepat sekali, tapi ada gambaran agar kita itu berusaha untuk tidak melakukan seperti orang yang meninggalnya seperti itu. Berarti Ustadz, yang kita harapkan adalah meninggalnya dalam keadaan sesuatu yang baik-baik saja seperti husnul khotimah. Itu yang Husnul khotimah ya boleh itu berdoa, tetapi berdoa itu kan hanya sekedar doa, diterima nggak sama Allah, diterima, dikabulkan nggak Allah alam, kan gitu ya. Jadi berdoa boleh, husnul khotimah maunya begitu boleh, cuma cara untuk menjadikan meninggalnya itu husnul khotimah tetap harus ada ikhtiar dari kita yang pengen meninggalnya husnul khotimah. Jadi nggak semata-mata minta husnul khotimah gitu. ya sebenarnya bisa, sebenarnya itu bisa aja diberikan oleh Allah Ta'ala. Ada beberapa teman saya waktu dulu nih ya, itu dia bilang saya pengen matinya nanti waktu haji. Saya mau meninggalnya waktu umroh karena saya pikir tugas saya sudah selesai, anak-anak sudah selesai, saya mau meninggalnya di waktu umroh. Meninggal beneran. Tapi persoalannya adalah apakah dengan meninggal di sana itu terus nggak ada dosa? Kan begitu intinya. Bukan. Tapi memang ada dikabulkan oleh Allah Ta'ala doa-doa orang-orang yang kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada orang yang kepingin meninggalnya waktu sujud, dia kepingin ya meninggalnya waktu sujud. Iya. Tapi apakah pada saat dia meninggalnya sujud itu dosanya hilang? Wallahu a'lam, kan dosa tetap tercatat. Nggak bisa hilang pada saat seseorang itu meninggalnya dalam keadaan yang baik. Tapi kebanyakan di masyarakat itu orang awam kalau meninggal sujud, wah udah pasti masuk surga. Boleh kita itu menghakimi bahwa sepertinya kita Tuhan. Saudara kita yang seperti itu merasa dirinya Tuhan, tidak boleh. Tetap siapapun orang itu akan dihisab seperti itu. Jadi tidak bisa kita terus ini husnul khotimah terus dia pasti masuk surga, tidak bisa. Catatan baik buruk di dunia aja kita nggak tahu. Ngomong dengan malaikat atid sama malaikat raqib aja nggak tahu
nggak bisa melihat, kok bisa ngomongkan seperti itu. Paling tidak bersyukur matinya akhir hayatnya dalam keadaan baik gitu aja. Ya, yang meninggal harusnya bersyukur lah ya. Meninggal di tempat tidur. Paling itu kan. Kan gitu Pak Ustadz. Iya, tempat tidur sama siapa sekarang? Kan Wah, saya ini yang bahaya nih. Ya, kan saya pernah baca itu di berita. Iya. Ada kakek-kakek umur 55 tahun meninggal di hotel. Iya, benar. Yang lapor meninggal ada teman kencannya. Lah kan itu kan su'ul khatimah namanya. Nah, jadi itu di depan manusia aja sebenarnya. Husnul khatimah, su'ul khatimah itu di depan manusia. Jadi kalau memang husnul khatimah ya keluarganya itu nggak terlalu malu kan, ya, tapi juga nggak usah bangga gitu loh, karena tetap dosa amal baik itu tetap akan dicatat. Persoalannya itu banyak mana, karena itu kematian itu memang bisa diminta bagi orang-orang tertentu dengan nafsunya. Makanya ada teman saya yang ngomong seperti itu, memang meninggal dia di waktu haji ada, waktu umroh ada, merasa dia dirinya sudah selesai. Anak-anak udah mentas itu merasa udah selesai. Lah kan dia udah merasa selesai. Udah merasa selesai itu kan Allah juga Maha mendengar. Lah tugasmu kok bilang selesai gimana? Dia yakin nih bahwa dia itu sudah selesai. Anaknya sudah mentas itu sudah dibilang udah selesai. Mentas itu menikah. Mentas itu ya sudah lulus lah. Nah, menikah ada, lulus ada. Nah itu dia bilang udah selesai tugasnya. Dan udah menikah semua udah selesai. Jadi kalau dia bilang udah selesai, finish. Ya Allah ketok palu. Nggak taunya ya itu tadi, dosa-dosanya kan kemana. Jadi seseorang yang merasa tugasnya selesai itu kan tugas hidup. Pada saat tugas akhiratnya itu yang bagaimana? Bagaimana dengan ibadah-ibadahnya? Bagaimana dengan akhlaknya yang amburadul terus-menerus? Bagaimana dia dalam memohon ampun kepada Allah Ta'ala? Bagaimana dia dalam bersyukur kepada Allah Ta'ala? Itu kan dihitung. Mohon ampun jarang, hanya cuma 3 kali di mulut. Kemana? Kan ya nggak cukup dengan seharian itu kita hanya cuma 3 kali, 15 kali, karena 5 kali sholat. Kan nggak cukup. Menurut saya nggak cukup seperti itu, karena kita banyak salah dan dosa. Salah mata, salah telinga, salah berpikir, salah berucap, banyak salah. Jadi fokuslah dengan baik. Bersyukur pun juga gitu. Mensyukuri nikmat. Nikmat itu kalau dapat uang itu disyukuri. Padahal nikmat dari Allah Ta'ala itu bukan uang. Mensyukuri nikmat karena anaknya pandai itu bukan nikmat. Itu ujian. Jadi yang disyukuri itu ujian malah. Walaupun boleh. Mensyukuri nikmat Allah itu apa? Hidupnya kita dibangunkan pagi oleh Allah Ta'ala. Itulah nikmat dari Allah Ta'ala. Bisa berjalan kaki, nikmat. Bisa mengerjakan dengan tangan, nikmat dari Allah Ta'ala. Bisa menjalankan ibadah, itu juga nikmat dari Allah Ta'ala. Bisa berpikir, bisa bicara, itu nikmat. Dan itu jarang orang Islam itu mensyukuri seperti itu. Dan apakah dengan tidak pernah bersyukur itu bisa masuk surga? Nanti dulu kan. Ayatnya juga harus tahu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dari ayat ini sudah dijelaskan, jika kita itu bersyukur atas nikmat Allah, nanti akan ditambah nikmatnya. Bukan ditambah nikmatnya, ditambah hartanya. Ditambah nikmat itu karena memang dia bersyukur tentang kaki yang dititipkan oleh Allah Ta'ala, tangan dititipkan oleh Allah Ta'ala, mulut, pikiran, dan semuanya. Termasuk diberi harta, dia tidak congkak, dia tidak sombong, dia tidak ujub, riak. Betul-betul memakainya dengan yang baik. Dia bersyukur atas nikmat yang dititipkan oleh Allah Ta'ala sejak dalam kandungan hingga saat ini. Ditambahlah nikmat. Gimana tambahnya nikmat? Dipanjangkan umurnya, dijadikan hidupnya lebih manfaat. Kan seperti itu. Coba kalau ibaratnya kamu kalau habis sholat tuh ajije, nah belum nih, kan selalu mensyukuri ya. Semua yang didapat tiap bulan gaji itu disyukuri nggak itu? Alhamdulillah ya Allah. Betul nggak? Betul. Pertanyaannya, nikmatnya setelah pensiun itu apa dari itu? Coba saya tanya coba. Setelah nggak terima gaji ada nggak itu? Padahal yang disyukuri itu kan gaji. Kenapa nggak ditambah gajinya oleh Allah Ta'ala? Coba kenapa? Betul.
buktiin beneran. Jadi yang dimaksud ditambahkan nikmat oleh Allah Ta'ala itu bukan gajinya, bukan uangnya, seperti itu ujian. Tapi kalau kita mensyukuri nikmat, yaitu kehidupan kita, tangan, kaki, mulut, pikiran kita, yang ditambahkan itu sehingga apa? Dijadikan sehat oleh Allah Ta'ala, dijaga semuanya oleh Allah Ta'ala itu. Makanya kalau disyukuri gaji, mana sekarang pensiun ini ada gaji enggak? Kan gitu aja. Kamu tuh mana bonus saja 5 juta nggak dapat, 500.000 aja apalagi nggak dapat, kan gitu. Lah iya. Sebenarnya ujiannya dikurangin. Kalau gajinya nambah berarti ujiannya ditambah. Lah kan ujian namanya ya. Nah, di titik inilah orang pada tidak tahu, tidak bersyukur. Apakah dengan meninggal husnul khotimah itu ngerti nggak kita? Berhitung nggak dengan itu? Kan nggak pernah dihitung. Kelihatannya aja baik di mata manusia. Manusia itu beda dengan para malaikat yang mencatat baik atau buruk. Beda. Manusia itu hanya kelihatan senyum aja udah baik. Ya tentu. Betul. Ada mamanya kamu disenyumin langsung baik orang itu. Berapa nomor WA? Kan gitu biasanya. Oh ini cewek. Nggak tahu saya. Malah cowok sama. Enggak sih. Ada bedanya di. Malah jujur kan gitu ya. Nah di sini nggak ngerti orang itu belum paham bahwa yang disyukuri yang mana. Padahal belakang la in syakartum la azidanakum, mata apa? Wala in kafartum, jika kita itu kufur, jika kamu kufur itu kita, maka siksa Allah amat pedih. Lah kufur itu kufur nikmat dari apa yang dititipkan, diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, nggak pernah disyukuri. Syukur itu yang hartanya, padahal harta itu semakin hari semakin habis. Ya, kok kamu bersyukur harta kok nggak tambah banyak sekarang? Makanya Allah itu tidak seperti sangkaan orang yang menurut dia kalau dia syukur harta nanti hartanya banyak. Bukan. Allah itu senantiasa mengajarkan akhirat, bukan dunia. Ustaz, kok nanya Ustaz? Kalau yang tadi kita bicara kematian itu kan kadang sebagian orang tertentu yang katanya indigo begitu, dia bisa tahu ini nanti mati kapan. Kadang-kadang benar tuh Ustaz. Ramalan itu ya? Iya, kayak ramal-ramal begitu. Kadang-kadang benar, ya banyak salahnya sih. Tapi waktu dia benar itu bagaimana itu Ustaz? Kan bangga orangnya. Ujian lagi ya. Ujian lagi sama dia. Kan bangga, padahal di antara benar itu banyak yang tidak benar. Kan gitu. Bangga, nggak usah dia benar, ditanyain orang aja udah bangganya minta ampun, udah merasa dirinya itu terkenal. Lah kan lucu jadinya. Pada saat dia benar, bangganya itu melebihi dunia. Padahal dia hanya dikasih omongan dengan jin. Nggak ada malaikat ngomong sama dia, itu nggak ada sebenarnya. Itu jin aja ngomong, asal ngomong, dan akhirnya dia percaya dengan yang ngomong. Nah, kalau yang ngomong jin, nah jin itu dikuasai Dajjal, berarti dia percaya jin dan Dajjal. Dia semakin miring ke kiri dari akidah yang dia punya. Kalau dia seorang Islam, dia akan miring ke kiri terus-terusan. Dan inilah yang disukai oleh Dajjal. Nah, ini orang ini mau tobat nggak bisa, sudah sulit. Menurut saya itu sudah sulit, karena dia sudah menyukai apa yang diberikan Dajjal kepada dia. Karena kan begitu, jadi kita harus berpikir yang baik. Makanya yang seperti itu tidak boleh. Di dalam Islam tidak boleh. Mempercayai ramalan itu tidak boleh. Ya, nah, di titik inilah kita harus pahami bagaimana kematian seseorang itu yang kelihatan husnul khotimah, iya itu di mata kita aja. Kemudian yang meninggalnya itu kanker. Katanya Ustadz kok bisa kena kanker sih? Iya, kan gitu. Dari mana kena kanker? Kan saya sering cerita. Kanker itu biasanya mengenai orang yang emosional, kaku seperti itu, merasa benar. Memang benar seperti itu. Jadi Allah tidak salah itu ya Ustaz? Enggak salah. Tapi kalau dia kanker keinginan Allah, lah. Kalau kanker itu keinginan Allah itu salah. Dia sebenarnya hanya menyalahi aturan Allah Ta'ala, sehingga diberilah awal ujiannya yaitu kanker. Tapi karena nggak ngerti bahwa kanker itu adalah ujian yang harus dihadapi,
Akhirnya dia nerima karena dia udah berpikir bahwa itu ketentuan Allah Ta'ala. Bukan. Sudah ketentuan terus mikirnya menghapus dosa. Ya nggak bisa. Padahal diceritakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasibnya kecuali dia merubahnya. Dia merubahnya lewat apa? Ke dokter, itu bukan merubah. Itu berikhtiar manusia biasa. Merubahnya itu apa? Kembali ke dalam syariat Islam. Dari mana titik kembali? Ingat ya, wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Oh, berarti kalau itu musibah, ujian bentukannya musibah, berarti dari perbuatan tangan, berarti ada dosa di sini. Loh, kalau ada dosa, kembali lagi ke ayat yang lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. No. Allah itu sudah menuntun sebenarnya. Allah itu sudah menuntun kita melalui Rasulullah Muhammad SAW. Cuma kita sendiri yang nggak mau tahu. Teman-teman Muslim itu sendiri dan teman-teman Islam nggak mau tahu. Sehingga dianggap penyakitnya itu Allah aja yang menginginkan. Loh, berarti kamu berpikir Allah dolim kepada kamu. Nggak seperti itu. Makanya harus difikirkan. Ayo kita berpikir agar kita beruntung besok di akhirat. Kan seperti itu. Nggak bisa. Makanya walaupun mamanya dia itu tahu tentang agama, kalau matinya dengan kanker, ya itu banyak dosa. Dia nggak mau sadar sebenarnya. Atau matinya dengan stroke, walaupun dia hafal Quran, walaupun dokter. Dia matinya karena gagal ginjal, walaupun dia dokter di lulusan Islam. Sama. Dia nggak mau tahu dengan apa yang dilakukan perbuatan sehari-harinya. Baik kepada istri, baik kepada suaminya barangkali, atau baik kepada orang lain. Nggak mau tahu. Kalau merasa bahwa dia agamanya bagus, itu dia yang paling hebat. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, inilah yang harus kita sadari. Kematian ini akan mendatangi orang-orang itu terhadap apa yang dia lakukan sehari-hari. Itu apa yang dia inginkan ya bisa aja dikabulkan sama Allah Ta'ala. Kayak cerita teman saya yang dia merasa tugasnya selesai, dua teman saya merasa tugasnya selesai. Nah itu ya meninggalnya di situ, satu haji, satu umroh. Nah kan lucu. Jadi oh gitu ya cara Allah. Kalau saya mati ya teman saya kan tahu sehari-hari, saya bisa menilai apakah dengan meninggal pada saat haji atau apakah meninggal pada saat itu langsung masuk surga. Tidak. Tetapi ya ada tetapi pada saat dia itu berangkat haji, mengerjakan rukun-rukun haji dan wajib haji atau umroh dan sebagainya, itu dia tetap pahalanya dihitung oleh Allah Ta'ala. Paham? Jadi bukan langsung masuk surga, tapi pahalanya dihitung oleh Allah Ta'ala menjadi amal soleh untuk mengurangi perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah itu pahalanya dihitung oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan masuk surga, tidak ada yang bisa langsung masuk surga. Boh itu kan pada saat haji itu kan meninggalnya syahid, enggak, biasa aja. Menuntut ilmu itu kan syahid, nanti dulu. Ceritakan dalam Quran itu seseorang jika dia berhijrah dari tempatnya ke tempat yang lain untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, untuk mengejar berikhtiar untuk dan sebagainya yang baik, pada saat dia berjalan keluar dari kampungnya kemudian dia meninggal, pahalanya diperhitungkan. Jadi bukan masuk surga, bukan itu namanya syahid, bukan, diperhitungkan. Berarti niat dari dia itu berhijrah itu insya Allah menjadi amal soleh, itu maksudnya, bukan langsung masuk surga. Kan seperti itu. Nah, nanti orang-orang kan seperti itu, sholatnya belang-belentong, ya, dia menuntut ilmu mati ya masuk surga. Lah kan banyak masuk surga semua nanti. Nerakanya gimana mau masuk surga semua? Wong sekarang itu dianggap ilmu di dunia itu ilmu. Padahal ilmu maksudnya Allah Ta'ala itu ilmu agama yang manfaat. Ilmu orang-orang sekarang itu mikir ilmu dunia itu udah dianggap ilmu, dan kalau nanti dia mati masuk surga. Enggak. Oh, dia menuntut ilmu aja, dalam menuntut ilmu aja masih melakukan kedoliman, kemaksiatan. Belum ujub riak sombong. Belum ujub riak sombongnya, ya kan?
Belum kalau dipanggil umpamanya dia gelarnya dokter, dokter apa prof, bangga sekali lah, ya sudah, itu yang nilai kan ya malaikat akhir. Nah, di titik inilah kita harus pahami, kalau umpamanya orang itu di dalam keluarga berantem aja, nanti meninggalnya ya berantem. Saat berantem di stroke, atau saat berantem dia jantungan, kemudian kalau dia hartanya itu diambil dari harta-harta yang tidak halal, dan nanti jantung kumat gitu terus sampai hartanya mulai habis. Nah, lucu di situ. Itu cara Allah aja. Berarti Ustaz, kematian seseorang akan terjadi sesuai dengan kebiasaan dia sehari-hari. Iya, insya Allah seperti itu. Dan bagi kita yang ada sekitarnya harus belajar. Harus belajar. Dengan kematian itu harus belajar. Nah, inilah yang harus kita pahami. Bagaimana kita meninggal itu benar-benar ada di garisnya Allah Ta'ala. Itu yang harus kita susun. Nah, itu Ustaz, nyusun supaya husnul khotimah itu berarti kita selalu setiap saat berbuat baik ya Ustaz. Iya. Agar diambil oleh Allah saat berbuat baik. Iya, ini namanya haji nih. Haji itu di luar, mau dengan saya, dengan Tung, dengan Eko, dengan siapapun baik nih. Sehari-hari saya tahu haji baik. Tapi pada saat haji di rumah, saya kan nggak ngerti haji ini baik apa enggak. Iya. Baik Ustaz, nyapu, Baik, Iya sih. membantu. Nah, itulah kadang-kadang haji yang nyapu, ngepel, nyetrika itu nggak pernah disombongkan. Itu baik. Malu. Malu. Nah, di sini kan kita tidak tahu sehari-hari. Nah, nanti pada saat meninggalnya, nah baru ngeh kita. Oh, karena biasanya begini nih. Ini yang saya amati dari orang-orang yang saya pernah dekat ya. Orang ini dulu mamanya istrinya itu disia-siain sama suaminya nih. Ini dekat saya nih. Istrinya itu akhirnya kan mikir karena dia didolimi, tapi dia nggak berani. Akhirnya istrinya stroke nih. istrinya stroke. Oke. Akhirnya hartanya itu kan ke arah sini terus. Dia pasti kan berobat terus. Ya. Ini yang saya alami satu cerita nih, beneran cerita, beneran insya Allah ya. Suami pada saat dia itu mendolimi istri kan sebenarnya di dalam kehidupan suami istri kan sebenarnya dia nggak butuh dengan istrinya, betul nggak sih? Tapi cara Allah bukan istrinya dimatikan, bukan dibikin sakit sama Allah Ta'ala. Butuh nggak dia dengan istrinya? Akhirnya karena dia nggak butuh, istrinya dibikin sakit, akhirnya dia ngerawat. Dan ngerawat inilah dia akan ngeluh setiap harinya. Nah, ngeluh setiap hari ini sama. Katanya kamu nggak butuh sama istrimu, kok sekarang ngeluh kan gitu ya. Nah, inilah salah satu cara menguji. Allah itu akan menguji setiap manusia, itu diuji terus-menerus. Apa? Makanya harus hati-hati. Perkataan orang Islam itu adalah doa, hati-hati. Nah, disinilah kita harus berpikir. Berarti tugas kita itu masih banyak. Jadi jangan sampai kita itu meninggal dalam kondisi su'ul khotimah, itu ya janganlah. Berdoa senantiasa meninggalnya husnul khotimah. Nah, untuk mencapai husnul khotimah, kerjakan perintah-perintah Allah dari apa yang ada dalam Quran, dan kerjakan sunnah-sunnah Rasulullah yang sudah diajarkan. Makanya atiullaha wa rasul. Belakangnya kalimatnya fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Taat pada Allah dan Rasul. Taat pada Allah mengerjakan perintah Allah dalam Quran, taat pada Rasul mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah. Fa in tawallau, jika kamu berpaling itu dari lurus, nggak mau nerima nih ayat ini, nggak mau nih, saya nggak suka ayat ini, nah itu udah berpaling, dianggap oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah menjawab fa innallaha la yuhibbul kafir. Maka Allah tidak menyukai semua orang-orang yang kafir. Kita harus hati-hati. Dianggap keras, enggak, ini kehati-hatian kita, sehingga kita itu apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala yang tertulis dalam Quran itu kita mengimani, belajar mengerjakan. Nah, titik itulah mudah-mudahan itu menjadi catatan-catatan baik di hadapan Allah Ta'ala. Kalau melakukan kesalahan ya tobat, mohon ampun, seperti itu, jangan diulang.
Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan kita senantiasa ingat cara Allah itu mengambil manusia, meninggalnya itu macam-macam. Ada yang tabrakan karena orangnya apa, keras, kaku. Kalau yang tabrakan anak kecil, Allah menginginkan aja. Kalau yang tabrakan anak remaja, ya karena dia keras, kaku sama orang tuanya. Kalau dia baik, kan di mata manusia kita itu tidak tahu di hadapan Allah. Kalau memang dia baik, harusnya Allah tidak mematikan. Harusnya itu maksud saya adalah karena dia manfaat. Tapi kalau orang tidak tahu, taunya dia itu kelihatan baik, kan arti kan seperti itu ya. Mamanya Pak Haji C di rumah itu baik sama istrinya, tapi nanti kalau udah keluar ya baik. Ya baik juga Ci. Iya Ustaz. Sama istrinya juga sama istrinya loh ini. Satu kan tetap sama. Di rumah baik sama istrinya, nya Haji C. Di luar baik sama istrinya, nya orang lain. Tapi Kan satu orang yang sama. luar beda. Nah itu apakah itu namanya baik? Kan ya juga. Iya. Nah ini harus kita pahami. Belajar benar-benar. Kerjakan syariat Islam dengan sungguh-sungguh. Kerjakan kebaikan hanya satu lillahi ta'ala. Tidak ada lain. Makanya ucapan la ilaha illallah itu sudah jelas. Itu ibaratnya sudah harga mati untuk kita. Sehingga tidak hanya cuma mengucap di mulut. Orang bisa bersumpah palsu. Orang bisa mengucap ya palsu sebenarnya. Karena hati dan perbuatannya enggak seperti yang dia ucapkan. Insya Allah seperti itu. Ustaz, kalau kita dengar taklim gini, ada keinginan semangat untuk berubah dari sesuatu yang telah dilakukan buruk untuk melakukan yang baik. Tapi setelah keluar taklim suka banyak ujian tuh, gimana supaya tetap pada keinginan di awal itu, Ustaz? Ya itulah ujian. Selama masih hidup ya Ustaz? Selama masih hidup ujian ya begitu, itu namanya ujian. Tinggal ingat pada taklim enggak kan gitu. Ingat pada Allahnya enggak pada waktu itu. Nah, kalau benar-benar pada saat taklim itu benar-benar didengerin baik, kemudian keluar dari taklim itu diingat-ingat. Benar ya, saya banyak salah. Di titik itulah nanti hidayah akan diberikan oleh Allah kepada kita. Dan ingat, astagfirullahaladzim, paham beneran. Dan kemudian dia berusaha untuk tobat terus-menerus kepada Allah Ta'ala. Nah di titik itulah nanti kalau di luar dia tetap ingat taklim, walaupun dia udah senyum, dia tetap ingat di sini. Supaya ingat terus itu taklim terus. Iyalah, kan kumpullah pada dengan orang-orang yang soleh itu kan jelas ya. Apalagi tidak seperti itu, kita juga istilahnya itu diwajibkan untuk memahami tentang isi Quran. Kan jelas itu, dari situ kan kita ngerti apa yang nanti akan kita harus kerjakan. Jadi di luar kita itu taklim ya kita mengerjakan apa yang ada, belajar apa yang ada dalam Quran. Kemudian sehari-hari kalau ada waktu kosong ya bertasbih lah. Karena bertasbih itu kan dianjurkan oleh Allah Ta'ala di waktu pagi maupun petang. Nah kalau pagi sama petang ya juga di hari-hari di waktu yang lain enggak, boleh bertasbih, tidak ada masalah selama niatnya memang memuji Allah. Jadi boleh-boleh aja. Sehingga pada saat kita itu ada waktu kosong kita bertasbih, istighfar sesekali bertasbih. Itu kan akan selalu ingat apa yang kita kerjakan itu baik atau enggak, itu kan tahu. Sehingga pada saat bertasbih itu juga nanti juga ngerti gimana caranya nyetir itu tidak nyak-nyakan, itu ngerti nanti. Nyak-nyak itu ngawur sih. Jadi paham karena dia memuji Allah Ta'ala. Bukan terus mau nyetir dengan nafsunya lah, kan beda. Itu yang tidak ingat sama Allah Ta'ala. Nah, ingat pada Allah itu nanti kan bisa lihat, nggak cuma kita yang naik mobil, kan di depan ada kendaraan lain, di belakang ada kendaraan, dari depan ada kendaraan lain. Itu kan kita memainkan. Sehingga pada saat kita itu ingat pada Allah Ta'ala, disitulah kita nanti akan dilindungi. Itu cara ingat kepada Allah Ta'ala, walaupun dalam bentuk lisan ucapan. Boleh, silahkan, itu baik. Nah, kalau sudah begitu ya mudah-mudahan nanti kita meninggalnya nanti husnul khotimah. Amin. Nah, bagi yang sudah terlanjur, yang meninggalnya karena kanker kayak mau karena berak darah, karena apa ya sudah terlanjur, mau cerita apa ya. Nah bagi yang belum, ayo kita kembali ke jalan Allah Ta'ala.
Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jangan belajar untuk tidak melakukan dosa terus-menerus. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Jadi kita harus pahami itu. Jadi menyongsong akhirat harus kita, caranya adalah melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, diceritakan salah satu orang yang masuk surga adalah beriman serta melakukan perbuatan baik. Itu jelas. Jadi perbuatan baik itu nggak cuma baik aja, enggak. Baik untuk diri kita ya sholat, ya puasa dan sebagainya, itu baik. Kemudian apalagi berakhlak yang baik, mencontoh Rasulullah, itu juga baik. Kemudian apalagi dengan istri baik. Kemudian apalagi dengan suami baik. Kemudian apalagi dengan anak mendidik. Banyak sekali kebaikan yang harus kita kerjakan. Itulah tugas kita. Di dalam pekerjaan sama, pekerjaan itu cari yang halal, yang thayyib. Kalau pekerjaannya nyuri terus saja, sudah yang mau cita apa, memang kerjaannya di situ. Kalau bisa gimana Ustadz? Ya pindahlah dari situ. Gitu. Memang kerjaannya nyuri terus gimana coba? Kalau nggak mau nyuri kan kita dimutasi. Kok kita sih? Nanti dia kan dimutasi ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa manfaat. Amin. Sehingga menjadikan kita lebih dekat pada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz ilmu dan penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan yang telah disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan kajian kami kali ini yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.